يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Bintara 14, segenap pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Selalu dalam bimbingan Allah, pemeliharaan Allah, rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya saleh dan salehah. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk pewakil masjid ini, bil khusus untuk sahibul fadilah, sahibul tafsir Ayatul Muqarrabin Asy-Syaikh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan niat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke. 40 ya? Ya Musa itu ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita masih membahas tafsir yang berkenaan tentang Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Kemudian mu'allif bercerita bahwa apapun yang kita inginkan cari di Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan ingin sesuatu minta langsung kepada Allah, apa saja. Sampai digambarkan, saya mau beli sendal, ukuran saya berapa ya Allah? Ya, kita mau minta garam, itu sebelum ngomong ke orang, ngomong ke istri, kita ngomong dulu, ya Allah saya pengen garam. Kita pengen bangun pesantren, pengen bangun masjid. Sebelum ngomong ke orang lain, ke jamaah, bilang dulu ke Allah. Begitu. Ya. Kenapa begitu? Nanti Allah berikan orang-orang yang dengar itu memberikannya dengan khidmah, dengan lembut, dengan baik. Ya. Ini salah satunya. Ya Musa, ini disebutkan, wahai Musa, is'alni kulla syai'in hatta mil'a ajinik. Musa, kata Allah, tanyakanlah kepadaku segala sesuatu, ya, sampai kurang garam adonan Anda. Jadi misalnya kita lagi bikin adonan pisang misalnya, ya, itu di hatinya, ya Allah kira-kira berapa sendok nih garam ya? Ayo begitu. Artinya apa? Kita mengikuti semuanya. Ya. Ingin semuanya yang terbaik dari Allah. Kemudian waruya, ada juga yang diriwayatkan fi sisai na'li, sampai ukuran sendal. Itu. Wa ilfatidabati, dan apa? Makanan hewan. Kita punya misalnya kucing di rumah, kelinci di rumah. Sebelum kita bertanya kepada pemilik toko, ya Allah saya pengen kasih kucing makanan, kira-kira makan apa yang paling bagus? Sampai begitu. Lanjutkan. Semuanya tanya sama Allah. Ya, apa hikmahnya? Nanti ada hikmah-hikmahnya. Faqala ya Rabbi innahu liya'rada li al-hajah min ad-dunya yaqsudu qada'a hajatihi. Ya Rabb, kata Nabi Musa, aku disodorkan sebuah hajat, permintaan, kebutuhan tentang dunia. Ya. Fastahi an as'ala. Aku malu untuk bertanya kepadamu ya Allah. Qala, kata Allah, silni hatta milha ajinik wa ilfa himarik. Musa, jangan malu, tanyalah kepadaku sampai kau tanya tentang garam adonan kue Anda, ya, dan makanan rumput untuk himar Anda. Apa begitu? Ya. Contohkan lagi, dikuatkan dengan kisah, idza quti'a na'luka fit tariq qabla an tabhatha an man yuslihuhu faqal ya Rabb hatta yadulluka bi sur'atin alayh. Ya, ketika sendal Anda putus misalnya, kita lagi jalan, sendal putus, ya, gitu. Qabla an tabhatha an, sebelum kita mencari siapa orang yang bisa membenarkannya, itu di hati, ya Rabb hatta yadullaka, ya Allah, data putus ya Allah, gimana nih? Ya. Bapak-bapak di jalanan mobilnya mogok, itu kan panik, pikirannya pasti harus ada mekanik ini. Nah sebelum itu ke Allah dulu, ya Allah, mobil mogok ya Allah, bagaimana ya? Ya, itu apa hikmahnya? Hatta yadulluka, ya, bisur'atin. Nanti ada, ya, akan menunjukkan kepada Anda dengan cepat, ada aja membawa.
Lau ihtajasta ila qalilin minal mar'i aidan, seandainya Anda juga perlu kepada sedikit dari perlu sedikit garam aja, faqul ya Rabb, katakanlah ya Rabb. Wa idza aradta qada'a hajatik, ya. Jadi pengen garam aja minta sama Allah. Bilang sama Allah. Begini Pak hikmahnya, disebutkan dalam kitab tasawuf. Kita lagi makan, ini sayur asam rasa kurang garam. Kita jangan langsung, Neng, ini nasi kurang, sayur asam kurang garam nih Neng. Ini sayur asam kurang garam. Jangan langsung begitu. Tapi ke Allah tuh, ya Allah ini kurang garam. Nah, apa hikmahnya? Kalau kita langsung ngomongnya ke istri kita kebetulan lagi sibuk di dapur, ngambek dia akan ngomong kagak enak. Ambil sendiri bang, ya. Atau saling ngambil, dia ngomong garam aja deh. Jadi kalau kita ngomongnya ke Allah dulu, nah itu orang yang dengar istri kita akan dirubah hatinya, dibaiki hatinya, agar dia bisa muamal sama kita dengan baik. Kenapa? Karena kita segala sesuatu muamalahnya ke Allah dulu. Ini tarbiyah ini Pak. Ya, apa aja. Jadi jangan ngikutin nafsu dulu. Langsung minta sama Allah, ya. Baik. Wa idza aradta qada hajatik. Apabila Anda ingin memenuhi kebutuhan Anda, walam ya'dinillahu, ya, walam ya'dinillahu, dan Allah kagak ngizinin. Wa akhadta kullal musahilat, dan Anda mengambil obat obat pembersih perut, ya. Antum minum obat pembersih perut biar keluar kotoran-kotoran dalam perut. Falam tantazil hadhil hajatu illa idza kadallahu alladhi amarahu, ya. Walaupun kita udah minum obat brokol, obat pencuci perut, itu katanya hajat kita ini, kita pengen buang air itu kagak bakalan keluar tuh, kecuali apabila Allah telah menentukannya. Tapi begitu, ya. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, bermatakan jadilah. Fata'allama Musa min tilkal qadiyah ay yas'alallaha fi kulli syai'in. Maka Nabi Musa ini dari kasus yang kecil tadi aja belajar, gitu. Lalu minta sama Allah dalam segala hal. Zahaba ila Madyan wa sya'ara bil ju'. Suatu saat beliau berangkat ke negeri Madyan dan merasakan perutnya lapar banget. Ya, perut lapar aja bilang sama Allah. Faman yas'aluhu hunaka. Hanya siapa di sana? Dia baru datang satu kampung. Fanada maulahu. Kemudian Allah berseru. Ya, fanada maulahu. Kemudian beliau bilang sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, kan ayat ini sebetulnya ketika Nabi Musa menolong dua wanita yang sedang mengambil air di sumur, ya. Kemudian setelah selesai beliau cari tempat di bawah pohon untuk berteduh. Nah, perutnya terasa lapar, gitu, ya. Fasaqa lahumma thumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hasilnya, ya Rabb, inni faqirun. Ini uslub Al-Qur'an penuh dengan, ya, uslub balaghiyah, ya, diakhirkan. Sesungguhnya aku fakir, sangat membutuhkan min khairin, ya, dari makanan, ya, lima anzalta ilayya yang engkau turunkan kepada. Qulubul ibadi baina usbu'il rahman. Jadi hati-hatinya kita ini para hamba itu di antara apa? Jemari-jemarinya Allah. Manil ladzi yuharrikul qulub? Siapa yang menggerakkan hati? Ya,
muqallibul qulub azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta Allah thumma tawajjahta lis-sababi li 'abdin min ibadillah harrakallahu qalbahu bil muwafaqati wal qabul. Nah ini yang paling penting ya. Kenapa kita apa-apa mintanya sama Allah dulu? Sampai tadi kurang garam, ya Allah ini kurang garam ini. Ya. Sayur sopnya baru ini kurang garam mah. Nah ini di sini. Apabila Anda mohon kepada Allah, ya. Tsumma tawajjahta li sababil. Kemudian Anda ya, mengarahkan kepada sebabnya. Li abdin min ibadillah. Tadi kita minta sama istri kita misalnya, minta garamnya, harrakallahu qalbahu. Maka Allah akan gerakan hatinya bil muwafaqah wal qabul. Untuk apa? Memenuhi apa yang kita inginkan. Kayak tadi ceritanya. Ya, istri datang dengan sopan baik. Kurang garam ya bang, maaf ya bang. Nah, enak kan gitu. Ya nyambut juga bil qabul. Tapi kalau langsung Ustaz Faisal lagi makan, ini sambal kurang ini. Belum ngomong ke Allah, langsung ke mamanya dulu, ke istrinya. Itu istrinya yang lagi bilang sibuk, ambil bang sendiri di dapur. Itu. Ya. Dia ngomongnya kagak enak, nggak nyaman, atau dia nolak, ataupun dia ngambilin, dia ngasih dengan rada-rada gedek gitu kita, garam aja daripada ini. Kenapa? Kita kagak ngomong sama Allah dulu. Segala sesuatu ke Allah dulu. Allah gerakan hatinya bil muwafaqah wal qabul. Ya, fa haqqaqa lakal munah. Maka Allah akan merealisasikan untuk Anda apa-apa yang Anda inginkan, ya. Lakin idza yatamatta ala nafsik, ya, tetapi jika Anda bersandarnya kepada dirimu, nafsumu, fa rubbama yakunullahu qad ghallaqa qalbahu min jihati. Barangkali Allah akan apa? Menutup hati, ya. Hati apa? Orang lain, hati istri kita. Tadi kita minta garam, dia malah ngomel sama kita. Emang abang ngasih duit apa? Kita agak punya garam bang. Ya, gitu. Karena ditutup hatinya min jihati, ya. Kemudian fayatarudduka alal bab. Ya, dia akan menolak Anda dari pintunya. Au la yaqdilaka hajat, atau dia tidak akan menunaikan hajat kepada Anda. Artinya kagak keinginan kita kagak dipenuhi. Au rubbama yusi'u fi raddi wal ijabah. Atau barangkali istri kita atau orang yang kita minta bantuan, dia akan yusi'u fi raddi wal ijabah. Akan berlaku kagak enak, kagak baik dalam menjawabnya dan meresponnya. Seperti tadi saya gambarkan, garam aja ribet banget. Ya, ambil sendiri kan gak enak tuh kita sama istri kita. Kalau istri kita ngomong kita lancang gitu, kasar, cuman gara-gara apa? Gara-gara garam dulu. Nah, ya, tadi sebabnya kita kagak ngomong dulu sama Allah, begitu ya. Maka gini Pak, orang-orang saleh mau sholat aja begini, laka bika bihi, laka bika, apa tuh? Karena ya Allah aku sholat bika, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan bantuanmu, dengan maunahmu, dengan rahmatmu, begitu. Bihi biman haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Dalam segala hal, ya. Jangan bersandar kepada dirinya, dia merasa kuat, dia merasa bisa, enggak, ya. Sertakan Allah dalam segala sesuatu. Disebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka diajarkan kalau kita melakukan hal yang baik-baik, kita lupa mengucap bismillah, sebut bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Ya, agar semuanya kita melakukan sesuatu ada kebersamaan bersama Allah, gitu, ya. Idzan fal babul ladzi nuridu minhu, ya, qadul hajat huwa is'alillah. Kalau gitu, pintu yang kita ingin, ya, semua segala sesuatu kebutuhan kita Allah penuhi,
adalah is'alillah, tanyalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Fakana yas'alullah hatta fi raghibil 'aish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aja katanya sampai untuk roti aja itu bilang sama Allah. Ya Allah, saya pengen roti coklat gitu. Ya, orang-orang saya saya pengen makan durian nih, ada ngatain durian. Ya, Allah gerakin tuh tetangganya, jamaahnya bawa durian. Nah, gitu. Ya. Wa yas'alullaha fi a'la syai'in yatlubuhu 'abdun muqarrabun min ibadillahi rabbi arini anzur ilaihi. Sampai minta kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, yang jadi hamba yang dekat. Mata Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, ya perlihatanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Sampai pengen minta Allah, lihat Allah, minta. Artinya apa Pak? Nanti di sini kita diajarkan spiritual, minta cintanya Allah. Bapak-bapak nih sholat subuh tadi hatinya terbang, ini khusyuk sama Allah, gitu. Ya, bangun malam kagak bisa-bisa minta bangun. Ini lisan susah bersyukur, minta biar bersyukur. Ini lisan berat baca Quran, minta biar baca Quran begitu. Ya, karena semuanya Allah yang beri, begitu ya. Fayas'alullaha min raghibil 'aishi ila an-nadhar ila wajhillah. Coba. Ya, ini dicontohkan Nabi aja mohon kepada Allah, minta kalau dengan dari mulai yang terkecil, dari minta roti sampai minta pengen melihat Allah. Begitu, ya. Manzilatus sabri minal iman. Kedudukan sabar ya merupakan bagian daripada iman. Wajahanallahu azza wa jalla ila sabr. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk punya sifat sabar, ya. Wa ja'ala sabra huwa dalilu ala sidqil iman wa sihhatit taqwa. Dan Allah menjadikan kesabaran itu ya sebagai dalil bentuk kepada iman kita itu sidik, benar, ya, dan ketakwaan kita itu benar. Wal burhanu ala ta'alluqil mar'i billahi azza wa jalla ma'al yaqini wal ifah. Dan sebagai bukti adanya ta'alluq hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di apa-apa itu kalau kita sabar itu hati kita ini sabar adalah merupakan salah satu aktivitas hati. Ya, hati kita sedang ta'alluq kepada Allah gitu. Mal yaqini wal ifafi wat tuqa. Ya, disertai dengan yakin, ada perasaan ifah yang menjaga kebersihan diri, wat tuqa dan ketakwaan. Baina yaday man yaqulu li syai'in kun fayakun, ya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengatakan kun fayakun. Ini istilah saja. Wa subhanallah daraballahu amsilatan lil mu'minina fi asrin nabiyil karim lam yazhar ta'wiluha wala haqiqatuha illa fi hadzal asr. Subhanallah, kata Maha Suci Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amsilah, contoh-contoh kepada orang mukmin di masa Nabi yang mulia, yang belum muncul, belum jelas takwilnya dan hakikatnya kecuali fi hadzal asri, kecuali pada masa ini, ya. Innama alhamallahu azza wa jalla al-ulama'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada para alim ulama, wa in kanu kafirina bi ma'rifati haqiqatiha bi iqamati haji alaihim bi sidqi hadzal din wa annahu nazilun min indi rabbil alamin. Ya, dulu para sahabat itu kafir, tapi dia memahami ya hakikatnya. Untuk apa ya? Liqamati hajjah alaihim, untuk sebagai lawan argumennya gitu ya, dengan kebenaran agama ini. Wa annahu nazilun min indi rabbil alamin, dan itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kanu, ini ceritanya, yujahiduna man yubadi'unahum bil ada'i minal kafirin wal musyrikin. Diceritakan Pak bagaimana ya, orang muslim yang kekuatannya kecil, minoritas, tapi bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Allah ajarin
Kenapa? Adanya iman, adanya takwa, ya. Para sahabat ini memerangi, ya, orang-orang yang mulai melakukan perlawanan. Siapa mereka? Minal kafirin wal musyrikin. Fabayyana Allahu azza wa jalla ahamma silahin li jihadil a'da. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslimin senjata, ya, di jihad ada untuk melawan para musuh-musuh. Au jihadin nafsi, atau senjata untuk melawan rongrongan hawa nafsunya. Awil jihad fi sa'i al rizki, atau jihad, ya, berupaya untuk mencari rizki. Bagaimana nih trik-triknya, cara-caranya? Au jihadi akhlaqil khalqi, atau jihad akhlak kepada sesama makhluk. Wa ta'amulatin nas, dan bagaimana berinteraksi kepada sesama manusia. Hadza huwa silahu alladzi anzalahu rabbuna lana ajmain, faqala Allahu azza wa jalla. Inilah senjatanya yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Allah berfirman, iyyakum minkum 'isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya, terkadang kita merasa kecil, kita nggak punya kemampuan, kita lemah, ya. Ini Allah kasih kita di sini dengan ayat ini semangat, motivasi. Jangan merasa anak kampung aja. Anak kampung juga bisa, kalau belajar betul bisa jadi presiden. Ini kuatkan anak-anak kita. Ya, kalau benar-benar belajarnya, jadi orang hebat. Ya, biasanya kita orang-orang kagak mampu merasa minder aja, Pak. Ya itu mah bagian orang-orang gede, orang kaya. Enggak. Ya kita kecil nggak bakal menang. Enggak. Ya, ini digambarkan. Ini ayatnya sebenarnya panjang. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, Rasulullah akan berhadapan dengan pasukan Yahudi di Khibar. Ini luar biasa, pasukan yang sangat besar, 1000 pasukan. Rasulullah hanya 10.000, Rasulullah hanya 2.000. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Beri semangat, motivasi para sahabat untuk berperang. Iyyakum min isrun, iyyakum minkum isruna. Jika ada 20 orang yang sabar aja, ya, yaghlibuna mi'atan, dia akan mampu mengalahkan 200 orang. 20 yang sabar akan mengalahkan berapa? 200. Ya, ayat berikutnya, wa iyyakum minkum mi'ah yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau kita punya 100 orang aja katanya, dan sabar, kita akan bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Bi annahum qaumun la yafqahun. Orang kafir kaum yang kagak paham, dia kagak ngerti. Ini motivasi yang luar biasa. Rasulullah kalau melihat, ya, kuantitasnya kita cuman 2.000. Pasukannya 10.000. Coba hitung-hitungan kita kalah. Tapi apa? Ini senjata yang Allah berikan, ada kesabaran, ada iman. Ya, 220 orang bisa mengalahkan 200 orang. Begini, ya. Perbandingannya besar banget. Fayakunul wahid bi'ashrah. Ya, jadi satu orang lawan 10. Bisa nggak, Pak? Makanya Imam Asy-Syahid Al-Bana bilang, saya hanya perlu 40 orang, ya, untuk meninju congkaknya Amerika. 40 orang saja. Pertama, kita butuh orang mukmin yang sehat badannya, cerdas akalnya, otaknya, dan hatinya baik. 3 faktor ini susah dalam satu diri. Ada sehat, cerdas, hatinya jahat. Baik tuh orang, cerdas, penyakitan. Ya, dan begitu. 3-tiganya susah cari. Nah, ini
punya mental apa yang kuat, iman dan sabar. Jadi ceritakan nanti bagaimana tentang luar biasanya perang Khaybar. Al-quwa ar-rabbaniyah allati audaha fika rabbul bariyah la ya'malu minha illa juz'un qalilun mimma tafaddala bihi 'alaikal jalil azza wa jalla. Coba. Ya, kekuatan rabbani yang telah Allah titipkan kepada Anda. Ya. La ya'malu minha illa juz'un. Tidak bisa berbuat dari yang Allah titipkan itu kecuali hanya sebagian kecil saja dari apa yang telah Allah lebihkan kepada Anda. Pemasalan contohnya, diangkat nih. Ini namanya berlogika sedikit. Al-kisratul al-mukhiyah, apa yang telah Allah lebihkan kepada Anda. Pemasalan contohnya, diangkat nih. Ini namanya berlogika sedikit. Al-kisratul al-mukhiyah. Apa kisratul al-mukhiyah itu? Kulit luar otak. Ya, kulit luar otak. Allati fi mukhil insan, yang berada dalam otak manusia. Wallati fiha dzaka'u. Ya, ada kecerdasan. Wa fihal maharat, ada kehebatan, maharat, kemampuan. Wa fiha al-qudrat. Kalau bisa diartikan secara ini tadi ada kemahiran, ada kekuatan. Wa fiha al-khayal, wa fiha at-tasawwur. Otak ini bisa menghayal, kita bertasawur. Artinya ini otak yang kecil tapi luar biasa. La yujadu ahadun fil khalqi ajma'in hatta kubbarul mukhtarin wal muktashifin ya'malu bi aktsar min juz'in yasirin min at-taqati allati awdahallah. Ya, tidak ada seseorang pun, semuanya makhluk Allah sampai orang-orang yang ahli inovasi, kubbarul mukhtarin, ya, orang-orang yang punya inovasi yang tinggi, al-muktashifin bisa punya penemuan-penemuan, ya, bisa ya'malu bi aktsar min juz'in yasirin, bisa berbuat banyak dengan sesuatu yang kecil, kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya. Fi hadhil al-qissa al-mukhiyah, di dalam apa tadi, kulit otak. Wal baqi matrukun, sisanya pasti akan tersisa. Wa hakadha kullu a'dha'il insan fiha taqatun wa qadaratun la yatluquha kamilatan illa al-iman. Nah, demikian juga semua anggota tubuh manusia itu ada kokoh, ada kekuatan, ada kemampuan yang tidak bisa dilepaskan secara sempurna. Artinya kita nih, kekuatan kita nih, mata punya kekuatan yang luar biasa sebetulnya. Lisan nih, ya bapak-bapak ini kita orang tua kita dulu punya kekuatan, kalau dia diam, itu diam orang dengan lisannya. Ya, atau kekuatan mata kita pelotin aja orang. Tapi setiap kita punya kekuatan. Nah, tapi kita nggak bisa mencurahkannya dengan sempurna illal imanu sabar. Ya, kecuali jika ada iman yang kuat. Maka dalam sebuah riset, kenapa umat Islam ini selalu pecah terus? Ini kita belum bisa bersatu dengan baik, masih dipecah-pecah terus. Ya, iman dan sabar yang telah Allah sebutkan, alladzi dzakara rahman. Faman yuharibu bi zurufil adiyah fayakunu mithluhu mithla ayyi syakhsin mithlahu. Orang siapa yang katanya bertempur, berperang dengan kondisi-kondisinya yang biasa, maka dia akan seperti orang biasa aja. Au alal aksar yakunu bitsnain, ya, atau paling dia dengan dua kemampuan. Lakin idza sabar, tetapi jika kita melakukan apa saja, ya, kita bertempur menghadapi dengan ada kesabaran, ada iman, kana an yaqinin, ya, ada keyakinan dalam diri kita, gitu. Wa mala'a, katanya, tajawifal qalbi, maka Allah akan tutupin tuh semua lobang-lobang hati kita. I'timadan wattikalan, ada kebersandaran kita kepada Allah, ada ketawakalan kita ala rabbil alamin, kepada Allah. Ya Pak, kan kita nih pas ngelirik, oh banyak banget orangnya, cemas langsung di sini, hati kita langsung kosong-kosong tuh. Tapi kalau kita ada iman, sabar, yakin Allah, tawakal, penuh nih hati. Nah itu, ya, ini senjata yang Allah turunkan kepada orang mukmin.
Fayakunul wahid bi'ashrah, maka satu bisa mengalahkan 10. Wal ulama'u fi hadzal zaman qalu kaifa hadzal amr. Ulama di zaman ini bilang bagaimana ini bisa terjadi? Faqalu ba'da iddati abhatsin ilmiah. Maka kemudian mereka mengatakan setelah diadakan riset ilmiah yang berulang-ulang, mengatakan annal insana indama yatajammalu bi khuluqi sabr. Sesungguhnya manusia ketika dihiasi dengan akhlak kesabaran. Innal jisma yufarrizu madatan kimiyaiyatan. Nah ini sesungguhnya jadi para dakatir atau para ilmuwan menyelidiki kenapa ini bisa terjadi. Satu bisa menang dari 10. Sekian lama di riset ini akhirnya ada kesimpulan. Setiap manusia ya ketika dia dihiasi dengan kesabaran, artinya punya kesabaran yang penuh kepada Allah, maka tubuhnya itu akan mengeluarkan madah kimiaiyah, akan mengeluarkan materi kimia dalam tubuhnya. Ismuha disebutnya dengan endorfin, ya, bahasa kita endorfin. Wahia tukawwiya al-qudrat. Endorfin ini saya catat itu. Ini zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit. Ya, jadi bapak-bapak ketika ada pikiran, ada masalah, kemudian dia husnuzon, positif, itu akan berkurang beban-beban yang dia sedang hadapi. Jadi berpikir positif kepada Allah. Ada bantuan Allah, ada kekuatan Allah. Ya. Nah, ada lagi ada hormon endorfin, ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Jadi Pak, di dalam tubuh kita itu ada pituitari. Ya, pituitari ini adalah apa? Ini katakanlah kalau kipas angin atau dinamonya. Kan dia kecil, tapi bisa menggerakkan yang besar. Dalam tubuh kita ada akalnya, kecil banget ada, tapi bisa menggerakkan semuanya. Akal ini disuplai dengan imania, dengan sabar, kekuatan, maka menghasilkan nanti kualitas, kuantitas yang luar biasa. Ini, ya, itu yang diajarkan orang mukmin harus begitu, nggak boleh putus asa. Ya, jadi endorfin ini wahiyatu kawiyal qudrat, memberikan kekuatan, ya, jismania kepada jisim badan manusia. Wa taj'alu taqatal insan qadratu qatihi al-fi'liyah. Dan menjadikan kekuatan manusia memiliki kekuatan fi'liyah asra marrat 10 kali lipat alal aqal dari yang kecil. Wa hadzal kalamu asl nubuwah. Ini padahal di masa Nabi dulu pada begitu. Dulu orang belum bisa memikirkannya. Di masa dipikirin, baru ketemu. Kalau kita punya nilai positif ya kepada Allah, kita memacu kekuatan diri kita. Makanya begini Pak ya, orang tua saya dulu divonis 3 bulan lagi ini ibu meninggal, ada komplikasi. Tapi karena ada husnuzon kuat, tawakal yang kuat, sembuh itu Allah kasih tuh kemampuan hidup panjang bertahun-tahun. Ya kayak gitu. Ada endorfin dalam diri kita. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba li fath Khaybar wa ma'hul mu'minun. Ini Pak digambar lagi untuk menguatkan bagaimana hebatnya perang Khaybar. Pasukan Nabi hanya 2000 dan yang berkuda 200. Menghadapi Khaybar, orang Yahudi di Khaybar yang kekuatannya setelah perang Romawi itu beliau menyusun kekuatan di Khaybar. Madinah ke Khaybar kurang lebih 150 km. Nabi melihat bahaya ke depan nih. Ini orang Yahudi di Khaybar, kalau nanti dibiarkan ini akan menjadi ancaman besar pada umat Islam. Ya, di sana itu di Khaybar ada 3 kekuatan. Ada Yahudi Natat, ada Syekh, ada Kutibar. Ya, ada Katibar. Sama juga di Madinah juga ada 3 kekuatan, Bani Kainuqa, Bani Nazir dan Bani Quraizah. Nah, Bani Nazir ini Rasulullah bisa hancurkan di kota Madinah, dia lari ke Khaybar dan bergabung di sana membuat
menyusun kekuatan sampai punya benteng yang luar biasa. Bagaimana benteng yang besar ini, tentaranya 1000 bisa kalah dengan 2000 orang dan 200 pasukan berkuda Rasulullah. Lihat kita yang luar biasa. Karena ahli Khaybar, ya. Jadi Sayyidina Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah SAW zahaba pergi li fathi Khaybar untuk menaklukkan kawasan Khaybar. Bersama mereka orang-orang mukmin, diceritakan hanya 2000 dan 200 penunggang kuda, pasukan berkuda. Karena ahli Khaybar mutahassinina bi aswar. Ya, penduduk Khaybar ini mereka bikin benteng dengan dinding-dinding tembok yang sangat kuat, kokoh. Walam yastati al-muslimuna iqtiham al-aswar. Kaum muslimin tidak mampu menerobos ya tembok yang tebal itu. Wala yaftahununa al-baba, dan kagak bisa membuka pintunya. Wal lailu qad halla, sampai datanglah malam. Jadi di sana kalau perang dulu kalau sudah malam berhenti. Ya, luar biasa. Fatawaqafu 'anil ma'rakati ila sabah. Orang istirahat dulu sampai pagi hari. Rasul mikir bagaimana ini mendobrak pintu ini. Ya, Rasul hanya keluarin sebuah motivasi. Apa kata Rasul? Faqala Nabi, la adfa'anna ar-riyata ghadan ila rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Kata Nabi apa? Besok pagi, ya, saya akan memberikan bendera, ya, kepada orang yang Allah cintai, Rasul cintai, dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Motivasi itu dua. Besok pagi, ya, saya akan berikan bendera untuk bisa menaklukkan benteng itu kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu sahabat semuanya di pagi hari sudah datang semua, ya, menghadap Nabi dan berharap pengen jadi orang itu. Ya, siapa yang orang gak pengen dicintai Allah dan Rasul? Sampai Sayyidina Umar yang belum pernah pengen jabatan itu pengen banget. Dan hadis yang talak, dan Umar memanjangin kepalanya pengen diangkat jadi ya memimpin perang. Ternyata yang terjadi bukan, yang dipilih adalah Sayyidina Ali. Ya, jadi sejarahnya begini. Kemudian summa yaftahullahu alaihi ala yadayhi. Kemudian Allah akan memberikan kemenangan, ya, di tangan siapa? Orang yang nanti akan memegang, ya, benderanya, memimpin perang. Qala Umar. Umar berkata gini, "Fama ahbabtu al-imarata qattun illa yauma ini." Saya belum pernah pengen banget punya jabatan, pernah. Kecuali saat itu aja. Berharap ya Allah, saya dah yang dipilih Nabi jadi pemimpin perang Khaybar. Ya. Kubar sahabah talahhafu li hadzal maqam al-'azim. Semua sahabat-sahabat besar saat itu talahhafu, berkeinginan mendapatkan makom yang besar ini. Ya, menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Rajulun yuhibbullaha wa rasulahu, ya, wan nabiyyu syahida lahu bidzalik. Ya, seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Nabi akan menyaksikan itu. Wal a'zamu min dzalika annahu yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dan yang paling hebatnya, terbesar dari itu, dia adalah orang yang Allah cintai dan Rasul cintai. Wa hiya amaniyatun ghaliyatun yatamannaha kullu mu'minin karimin. Ya, dapatkan cintanya Allah, cintanya Rasul adalah keinginan yang besar yang selalu diinginkan oleh setiap orang mukmin yang mulia. Ya, bapak-bapak tuh pengen mulia, udah ya Allah, jadikan saya orang-orang yang Kau cintai, yang Rasul mencintai itu aja. Agak usah pengen dimulai oleh gubernur, enggak. Kalau Allah sudah muliakan kita, semua makhluk tunduk, dihantar untuk memuliakan kita. Ya, minta Allah aja, begitu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yuridu ayyakuna huwa ar-rajul. Pengen banget Umar, pengen berharap saya yang dipilih, ya, orang itu. Alladzi fihi hadhihi as-sifat, ya. Wa fi sabah
arsala Nabiullah sallallahu alaihi ila Ali bin Abi Thalib. Di pagi hari semuanya udah ngumpul dan lengkap cerita hadisnya. Ya, dilihat agak ada Imam Ali. Kemana Ali? Dicari, ya. Aina Ali? Agak ada. Katanya, faqila ya Nabi Allah innahu armada. Ali ada di sana lagi sakit mata ya Rasulullah. Apa katanya? Jemput Ali. Faji'u bihi ila Nabi. Dijemput dibawa, ya. Dilihat Imam Ali matanya sakit, fa basaqa Rasulullah fi ainai. Rasul sembul. Ludahin. Ya. Tiryak air ludahnya Rasul itu mujarrab, obat. Maka Nabi itu basarun laka basar. Iya basar kayak kita, tapi berkeringat juga kayak kita. Kalau kita keringatnya asam. Nabi kita ludahnya bau. Orang kagak mau. Nabi semua berharap. Ya. Dulu ada di Bekasi tuh wali bin Auliaillah, Kiai Zahari. Juga kalau itu. Kalau orang ke sana pengennya diludahin kiai itu. Pada berharap itu. Ya. Karena ludahnya juga penuh keberkahan. Baik. Jadi di sini kisahnya luar biasa. Fa basaka Rasulullah fi ainaihi. Rasulullah meludahi kedua matanya, tsumma atahu ar-rayata. Kemudian dikasih benderanya kepada Imam Ali sebagai pemimpin perang, ya. Fa kana al-fathu ala yadayhi. Maka ya di tangan Imam Ali lah bisa menaklukkan kota Khaybar. Sekali lagi ya sampai titik ini, ya. Nah, sampai judul baru besok. Wa dakhala al-imamu ala babil hisni. Wa dakhala al-imam Ali ala babil hisni. Lihat Pak, ini ceritanya di sini lebih hebat lagi. Imam Ali mampu mengangkat pintu benteng yang sangat berat itu. Ya, begitu. 70 orang aja kagak mampu. Imam Ali sanggup itu. Wa dakhala al-imam Ali ala babil wa dakhala al-imam. Imam aja ya. Jadi ala babil hisni. Imam Ali itu sudah mendekat kepada pintu benteng. Wa akhadha yadribu bi sayfihi hatta tahattama sayfuhu. Kemudian Imam Ali menghantamkan pedangnya ke pintu benteng hatta tahattama sayfuhu. Pedangnya Imam Ali patah. Berarti ini pintunya luar biasa, kuat ya. Ya. Wa kana masyhuran annahu yadribu bi sayfain. Nah, itu dalam sejarah terkenal ceritanya Imam Ali megang dua pedang beliau. Fiha sayfun wal yasaru wa fiha sayfun. Ya, jadi annahu yadribu bi sayfaini al-yaminu fiha sayfun wal yasaru fiha sayfun. Di tangan kanannya ada pedang, tangan kirinya pedang. Wa hadza lam yakun illa li sanadidil muqatilin. Ya, kalau sudah begitu ketika kagak ada yang bisa berbuat seperti itu pengen dua pedang kecuali dia adalah orang yang sangat pemberani. Gitu. Ya, ini sanadid jamak dari sindid. Ya, jamak taksir. Artinya pejuang yang punya mental yang luar biasa. Wa kanu killah. Sementara sahabat jumlah sedikit. Hatta stata'afat al-hisn. Ya, sampai mampu untuk membuka pintu ya benteng. Lakinnahu lam yastati ayyalija. Ya, lam yadkhulahu. Tetapi Imam Ali ya enggak bisa masuk ke pintu. Fatakatsara alaihi al-a'da'u wa aradu qatlahu. Jadi Imam Ali sudah depan pintu. Ini dia enggak bisa masuk. Kenapa? Musuhnya udah banyak, siap untuk membunuh Imam Ali. Apa yang dilakukan Imam Ali ini? Ya. Kaifa yahtami minhum? Bagaimana Imam Ali menjaga dirinya dari musuh-musuhnya itu, ya? Fa'amsaka bi babil hisni wa khala'ahu. Masyaallah. Wa tahassana bihi min darabati haula. Imam Ali akhirnya kasih ide ini pintu hisn tadi? Pintu benteng dia copotin, diangkat, dia puter-puterin tuh. Sehingga musuhnya nggak bisa nggak bisa mendekat dia.
Wa tahassana bihi, kata beliau membentengi dirinya dengan pintu tersebut min darabati haula yahud, daripada serangan-serangan orang-orang Yahudi. Wa ja'alal muslimina yadkhuluna min tahtil bab. Nah, dengan begitu ketika pintunya diangkat, orang-orang muslim bisa masuk dari bawahnya. Nah, ya, masuk ke benteng. Wa fatahallahu azza wa jalla 'alal mu'minina bisirri ya. Dan Allah berikan kemenangan untuk orang-orang mukmin dengan rahasia tersebut. Apa tuh? Sabaran, ada iman. Gitu. Ya. Wa ba'da intihahil ma'rakah, dan setelah perang berakhir, wadu'al ba atau wudiyal ba, pintu dipasang lagi. Diceritakan wa tahqi kutubus as-sayr. Buku-buku sejarah menceritakan annahu arada arba'una wa qila sab'una rajulan ayyuharikul baba min makanihi falam yastati'u. Ya, 40 orang, dalam riwayat 70 sahabat berupaya pengen ngangkat pintu itu tuh untuk dipasang lagi, kagak mampu. Bayangin tuh berapa beratnya. Tapi Imam Ali berapa? Sendirian. Nah, bapak-bapak juga nanti akan punya kekuatan seperti itu. Maka Rasulullah punya kekuatan lebih dari 40 ahli surga. Rasulullah pernah di duel untuk bulat di Jaban sama Nabi. Kalau kamu kalah, saya Islamnya bulat merukana, menang Nabi. Masih ngeyel juga. Kalau pohon itu kau panggil bisa sujud, baru saya. Tadi ya saja. Jadi pohon dipanggil langsung begini. Mukjizat Nabi. Ya. Jadi maksudnya apa, Pak? Kita orang Islam harus kuat, punya optimis besar, ada bantuan Allah, pertolongan Allah. Apalagi orang-orang, saya nulis buku begini judulnya, Risalatus Shalah. Di situ saya angkat orang yang sholatnya komitmen, ya, apalagi berjamaah, dan dia sunnah-sunnahnya dilakukan 70% aja, itu dia sudah bersama Allah, kemenangan, keberhasilan bersamanya. Jika dia melakukan apa saja, dia akan berhasil, sukses. Seandainya gagal, dia kagak pesimis. Kalau dia sukses, dia juga kagak gurur. Itu kehebatan orang-orang yang menjaga salatnya. Ya, baik, dikit lagi. Kemudian wa ba'da intihil ma'rakah wa du'al bab, ya, wa tahqiq kutubus sayr annahu arada arba. Jadi setelah perang berakhir, pintu mau dipasang lagi. Diceritakan dalam sejarah ada 40 orang atau 70 sahabat yang menggerakkan pintu itu, ya, min makanihi, dari tempatnya, falam yastati'u, ya, diangkat ini berpasang, mereka kagak yang mampu. Fa kaifa kana yahmiluhu wa yatahassan bihi. Bagaimana Imam Ali bisa ngangkat itu pintu dan dia bisa putar-putarin, ya, dia bertameng membentengi dirinya dengan pintu itu. Kebayang Pak ya bagaimana orang muter-muterin pintunya gitu, ya. Likai ta'rifa annaka ma'a quwwatun ilahiyah. Nah, ini dia, agar Anda memahami bahwa Anda, katanya, ya, bersama Anda ada kekuatan ilahiyah rabbaniyah ini, ya, wa tahtaju ila sidqil iman, dan kekuatan itu perlu kepada iman yang benar, was sabr, dan kesabaran yang luar biasa, kama amara Rahman azza wa jalla, sebagaimana Allah perintahkan. Baik, ini penutupnya. Idza wasalta ila dzalika, ya, fatakunul quwa allati ma'aka sata'minu bil kafa'atil 'aliyah allati khalaqaha Allahu azza wa jalla, wa takunu quwwatuka ad'afa quwwatik fil halatil 'adiyah, wa hadha sirrun min asrarul uluhiyah. Nah, ini di sini kabarnya. Apabila Anda sampai kepada kekuatan-kekuatan yang Anda mempunyai kafah aliyah. Apa kafah itu? Punya kapabilitas, ya, kapabilitas yang sangat tinggi, ya, yang Allah berikan. Anda mempunyai kekuatan yang berlipat-lipat ganda, gitu, ya. Jadi di luar kebiasaan gitu. Wa hadza sirrun min asrarul uluhiyah. Ini merupakan sir, rahasia daripada rahasia-rahasia uluhiyah. Apa uluhiyah? Nanti ada sifat uluhiyah, ada sifat rububiyah, ada ibadah, ya, kita kepada apa sifat Allah yang rububiyah. Kalau rububiyah
di kategori Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Al-uluhiyah tentang ibadah, keikhlasan, ketawakalan, kekuatan ini ya. Allah akan berikan kepada kita. Kasyafahullahu azza wa jalla fi hadhil ayat al-Qur'ani al-azimah. Allah buka tuh dalam ayat ini. Ya. Ada rahasia yang sangat luar biasa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang besar ini. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.